Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara membuat surat somasi yang baik dan benar tanpa harus melewati kuasa hukum. Tapi sebelum itu pasti kita mau tahu dulu dong, apa sih surat somasi itu? Disimak dulu ya penjelasannya. Oke teman-teman, kita harus tahu dulu nih, somasi itu apa sih? Jadi, yang pertama, menurut KPBI, somasi adalah teguran untuk membayar dan sebagainya. Sementara, menurut Jonaidi Effendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer, somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Effendi juga menjelaskan bahwa somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk teman-teman bagaimana cara untuk membuat somasi secara pribadi atau tanpa kuasa hukum. Tapi sebelum itu, perlu diketahui terlebih dahulu, apa sih dasar hukum somasi itu? Dasar hukum somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu surat somasi dan bagaimana dasar hukumnya, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu hal apa saja yang harus dimuat dalam surat somasi. Yang pertama, pihak yang dituntut. Dalam hal ini, subjek harus jelas dengan memuat nama lengkap dan alamat pihak yang dituntut. Tujuannya apa sih? Yang pasti hal ini dilakukan untuk menghindari error in persona, yaitu apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Singkatnya, untuk menghindari kekeliruan mengenai seseorang. Selanjutnya yang kedua, hal yang dituntut. Dalam penulisannya, harus merincikan permasalahan secara jelas serta hal apa saja yang kalian ingin cantumkan di dalamnya atau hal apa yang ingin kalian tuntut kepada pihak lain yang mana memiliki prestasi yang belum terselesaikan menurut kalian gitu. Lalu selanjutnya adalah dasar dari tuntutan. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat surat somasi mengenai wan prestasi tanpa kuasa hukum. Oke teman-teman, tadi kan kita udah tahu ya hal apa aja yang harus dimuat dalam surat somasi. Berarti sekarang kita langsung ke prakteknya aja, oke? Yang pertama, bisa dituliskan tempat mana dan tanggal berapa kalian membuat surat somasi ini. Contohnya, kalau saya, karena saya berada di Bandung, berarti saya menuliskan Bandung, dan sekarang tanggal 5 Juli, berarti kita menuliskan Bandung 5 Juli tahun 2023. Setelahnya, kita menuliskan hal apa yang dimaksudkan dalam surat ini. Karena kita ingin membuat surat somasi, maka dalam perihal dituliskan mengenai somasi. Selanjutnya, kita langsung menuju kepada pihak yang ingin dituju. Disebutkan saja pihak yang ingin dituju. Jangan lupa alamatnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Contohnya di sini kepada yang terhormat Ilyas. Kita ngarang aja ya teman-teman namanya. Alamatnya jangan lupa, di mana contohnya aja di Jalan Delima nomor 24, Kecamatan Buah, Kota Bandung. Selanjutnya, teman-teman, dalam hal isi dari surat somasi, perlu dijelaskan terlebih dahulu latar belakang masalahnya itu apa, karena penyampaian surat somasi dapat dipatahkan. Oleh karena itu, penting untuk menerangkan latar belakang masalah sehingga terjadi atau dilayangkannya surat somasi ini.
Nah, untuk memperkuat latar belakang masalah, sertakan fakta-fakta pendukung yang ada. Contohnya di sini kita isi dulu ya. Yang pertama, dengan hormat. Nah, teman-teman harus diketahui juga bahwasannya kalian harus memasukkan tanggal yang pasti gitu. Kapan teman kalian atau orang lain yang ingin kalian layangkan surat somasi ini melakukan prestasi atau peminjaman uang terhadap kalian gitu. Di sini contoh aja kita masukin tanggal perjanjiannya itu dengan surat perjanjian pada 26 Januari. Tahunnya juga nggak boleh salah ya teman-teman. Tahun 2022 lalu. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan latar belakang terjadinya permasalahan tersebut, yang pasti kita harus menguraikan fakta-fakta yang memperkuat latar belakang yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Contohnya dalam hal ini, oh ya teman-teman, perlu diketahui juga bahwasannya dalam hal penulisan ini penting untuk diingat bahwa somasi bukan semata dibuat untuk gugatan, namun sebagai pengingat para pihak yang lalai. Jadi teman-teman bisa berikan waktu dan ruang negosiasi bagi pihak yang dituju untuk menyelesaikan prestasinya. Di sini saya akan menuliskan paling lama 31 hari. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk tanda tangannya silahkan di atas materai ya. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Semoga video ini membantu kalian yang ingin mempraktikkan bagaimana cara membuat surat somasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.